Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama saya Ainun Suratin Fauzia dengan NIM 2082002, mata kuliah Kapita Selekta, dosen pengampu Dr. Andes Sunarto MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 1 mengenai bilangan bulat dan pecahan. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bilangan bulat dan pecahan, saya akan membacakan kompetensi dasar pada bab 1 ini, yaitu 1.6 operasi hitungan campuran, 1.7 kelipatan dan faktor, 1.8 pemangkatan dan sifat-sifatnya, 1.9 bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah, dan 1.10 pecahan dan lambangnya. Untuk itu, simak materi selanjutnya. Materi yang pertama yaitu operasi hitung campuran. Apa sih operasi hitung campuran itu? Jadi, definisi dari operasi hitung campuran adalah suatu pengerjaan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi hitung campuran memiliki dua langkah. Langkah yang pertama, dahulukan operasi perkalian, kemudian pembagian, atau sebaliknya. Langkah yang kedua, lanjutkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalnya nih, kita punya contoh 27 ditambah 28 dikali 3. Penyelesaiannya, kita ingat terlebih dahulu langkah-langkah dari operasi hitung campuran, yaitu dahulukan operasi perkalian, baru penjumlahan. Jadi kita kalikan dulu 28 dikali 3, itu hasilnya 84, baru kita tambahkan 27. Jadi hasilnya 27 ditambah 84 sama dengan 111. Contoh yang kedua, 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi min 8 sama dengan, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus ingat langkah-langkahnya terlebih dahulu, yaitu dahulukan perkalian, kemudian pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kalikan nih terlebih dahulu, 12 dikali 5 hasilnya 60, baru kita jumlahkan 32 dibagi min 8 hasilnya min 4. Jadi 60 ditambah min 4 hasilnya 56. Materi selanjutnya yaitu kelipatan dan kelipatan persekutuan. Apa sih kelipatan itu? Kelipatan adalah suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Misalnya nih, bilangan A-nya 2 dikali bilangan asli. Bilangan asli itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 4, 8, 2 dikali 5, 10. Jadi kelipatan 2 tadi 2, 4, 6, 8, 10. Begitu juga dengan kelipatan 3, 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 4, 12, 3 dikali 5, 15. Dan kelipatan 4 juga sama, 4 dikali 1, 4, 4 dikali 2, 8, 4 dikali 3, 12, 4 dikali 4, 16, dan 4 dikali 5, 20. Contoh, tentukan KPK dari bilangan 3 dan 4. Penyelesaian. Pertama yang kita harus cari adalah kelipatan dari 3 terlebih dahulu. Kelipatan dari 3 itu ada apa aja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 ada apa aja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Kemudian kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah nilai yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Ada 12, 24, 36, dan 48. Kemudian kan tadi ditanya dari soal tentukan KPK. Apa sih KPK itu? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil yang disingkat dengan KPK. Jadi jika ditanya tentukan KPK dari 3 dan 4, maka yang nilainya paling kecil adalah 12. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Menentukan KPK dan FPB. Sebelum kita masuk materi lebih lanjut, apa sih KPK itu? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dan apa sih FPB itu? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Dalam menentukan KPK dan FPB terdapat dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor dan cara yang kedua yaitu menggunakan tabel.
Langsung saja kita memasuki, misalkan nih kita punya contoh, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Cara yang pertama kita menggunakan cara pakai pohon faktor. Untuk menentukan pohon faktor, kita harus ingat bilangan prima terlebih dahulu. Ingat bahwasanya bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Langsung saja, cara yang pertama kita buat terlebih dahulu pohon faktor dari 12. Nah, perlu diingat untuk mengerjakan pohon faktor, yaitu kita bagi bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Bilangan prima yang terkecil tadi yaitu 2. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2 hasilnya 3. Dan 3 tidak bisa dibagi 2, jadi kita bagi dengan 3 hasilnya 1. Selanjutnya kita buat pohon faktor dari 15. 15 tidak bisa dibagi 2, jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 15 dibagi 5 hasilnya 1. Setelah kita menentukan pohon faktor dari 12 dan 15, selanjutnya kita menentukan faktorisasi prima dari 12 dan 15. Nah, perhatikan dari pohon faktor dari 12. 12 itu bisa dibagi oleh 2, 2, dan 3. Berarti faktorisasi dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3, atau bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sekarang kita lihat pohon faktor dari 15. 15 itu bisa dibagi 3 dan 5, sehingga faktorisasi dari 15 yaitu 3 dikali 5. Kemudian kita cari FPB dan KPK. Yang pertama kita cari FPB. FPB itu, untuk mencari FPB berarti kita mencari faktor yang sama pangkat terkecil. Nah, kita lihat nih dari faktor yang sama dari 12 dan 15 yaitu hanya 3. Berarti FPB dari 12 dan 15 yaitu 3. Selanjutnya kita mencari KPK dari 12 dan 15. Nah, untuk mencari KPK yaitu kita kalikan semua faktor dan ambil pangkat terbesar. Jadi kita kalikan semua faktornya tadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Setelah kita menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, cara yang kedua yaitu kita menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel. Dalam mengerjakan KPK dan FPB menggunakan tabel, kita harus ingat bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Langsung saja kita masuk contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15 menggunakan tabel. Cara yang pertama kita buat tabel dari 12 dan 15. Nah, yang perlu kita ingat, jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya langsung kita lingkari. Nah, kita lanjutkan ke tabel lagi. Sama seperti mengerjakan pohon faktor, pembaginya itu dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 15 tidak bisa dibagi 2 berarti tetap kita tulis 15. Berikutnya kita bagi 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 15 tidak bisa dibagi 2 berarti tetap kita tulis 15. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1, 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 itu bisa membagi semua bilangan, berarti harus kita lingkari. Selanjutnya kita bagi 5, 1 tidak bisa dibagi 5, jadi tetap ditulis 1. 5 bisa dibagi 5, itu hasilnya 1. Kemudian perhatikan tabel. Akan selesai jika hasil akhirnya itu sudah 1 semua. Nah, sekarang kita cari nih FPB-nya pada tabel. Karena pembaginya ada yang dilingkari, nah angka yang dilingkari itu berarti FPB-nya. Kita lihat pada tabel angka yang dilingkari itu adalah angka 3. Tadi kan kita punya syarat,
Jika pembaginya bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya itu langsung dilingkari. Kenapa 3? Karena 3 bisa membagi semua bilangan. Jadi FPB-nya dari 12 dan 15 pada tabel ini adalah 3. Selanjutnya kita mencari KPK dari 12 dan 15. Nah, untuk mencari KPK yaitu kita kalikan semua faktor dan ambil pangkat terbesar. Jadi kita kalikan semua faktornya tadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Itulah tadi cara pengerjaan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor dan tabel. Materi selanjutnya yaitu pemangkatan dan sifat-sifatnya. Pengertian pemangkatan bilangan bulat merupakan pemangkatan suatu bilangan yang diperoleh dari perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Jadi kesimpulannya itu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A kali A sampai dengan N. N itu adalah faktor. Dalam bentuk bilangan berpangkat, misalnya nih 15 pangkat 2. 15-nya itu disebut sebagai bilangan pokok dan 2-nya itu disebut pangkat. Misalnya nih punya contoh 15 pangkat 2 berarti 15 itu dikali 2 kali. Jadi 15 dikali 15. Kemudian min 8 pangkat 3 berarti min 8 dikali min 8 dikali min 8 sebanyak 3 kali. Kemudian 20 pangkat 4 berarti 20 dikali sebanyak pangkatnya itu 4. Berarti 20 dikali 20 dikali 20 dikali 20. Kemudian min 21 pangkat 4 berarti min 21-nya dikalikan sebanyak pangkatnya 4 berarti 21 dikali 21 dikali min 21 dikali min 21. Contoh, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Contoh yang pertama 10 pangkat 2 berarti 10 dipangkatkan 2 kali berarti 10 dikali 10 hasilnya 100. Kemudian yang contoh kedua itu ada min 9 ditambah 6 dipangkatkan 4 berarti kita jumlahkan dulu min 9 ditambah 6 itu kan hasilnya min 3 baru kita pangkatkan 4 jadi min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3 hasilnya adalah 8. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang A, sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, perhatikan bilangan berikut. Contoh yang pertama yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 itu kita kalikan 2 kali, kemudian kita kalikan lagi 2 pangkat 3 berarti 2-nya 3 kali. Sehingga 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya itu kita jumlahkan. Hasilnya 2 pangkat 5. Jadi atau bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dipangkatkan 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Yang B, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, perlu kita ingat untuk sembarangan bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku A pangkat dibagi A pangkat itu sama dengan A pangkatnya kita kurangin. Nah, contoh soalnya nih, 1, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Jadi, 3 dibagi 3, pangkatnya tadi itu 6 dan 2-nya dikurangi. Jadi, 6 kurang 2 hasilnya 4. Jadi, hasilnya 3 pangkat 4. Contoh yang kedua, 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, yang pembagiannya tadi itu pangkatnya kita kurangi. 7 pangkatnya 11 dikurang 2 ditambah 7 tadi pangkatnya 1. Jadi kita tulis tambah 1 di pangkatnya. Sehingga 7, 11 dikurang 2, 9 ditambah 1, 10. Jadi hasilnya 7 pangkat 10. C. Sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Perlu kita ingat syaratnya atau kuncinya untuk sembarangan bilangan bulat A dengan pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N selalu berlaku
A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A, M dikali N. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka kedua pangkatnya dikalikan. Kita misalkan nih punya contoh 1, 3 pangkat 4 dipangkatkan 5. Jadi 3 pangkat 4 dikali 5. 4 dikali 5 20, sehingga 3 pangkat 20. Misalnya nih contoh yang kedua lagi. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3, kemudian kita pangkatkan 4, hasilnya 5, 9 dikurang 3, 6, 6 kita kalikan pangkatnya 4, jadi 6 dikali 4, 24, jadi 5 pangkat 24. Selanjutnya 1.9 itu bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah. Kata kuncinya adalah bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A dikali 10, dengan A lebih besar sama dengan 1, dan A lebih kecil dari 10, dan N adalah bilangan asli. Pada pemangkatan bilangan bulat telah dipelajari bahwa 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 dikali 10, yaitu 100. Kemudian 10 pangkat 3 yaitu 10 dikali 10 kali 10 sama dengan 1000. Dan 10 pangkat 4 yaitu 10 dikali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10.000. 10 pangkat 6 itu dibaca 1 juta atau miliun. Kemudian 10 pangkat 9 itu 1 miliar atau biliun. Dan 10 pangkat 12 itu 1 triliun. 1.10 pecahan dan lambangnya. Pecahan merupakan suatu utuh yang terbagi menjadi bagian yang sama besar. Pada pecahan setengah, angka 1 itu disebut sebagai pembilang dan angka 2 itu disebut sebagai penyebut. Pecahan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama pecahan senilai, yang kedua membandingkan dua pecahan, yang ketiga pecahan campuran, dan yang keempat pecahan negatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya nih, ada pecahan 24/56. Untuk menyelesaikan pecahan ini, kita harus mencari FPB dari 24 dan 56. FPB dari 24 dan 56 itu udah kita ketahui bahwa FPB-nya adalah 8. Jadi 24 dibagi 8, 56 juga dibagi 8. Nah, 24 dibagi 8 itu sama dengan 3, dan 56 itu dibagi 8 sama dengan 7. Jadi, nilai pecahan atau hasil pecahan dari 24/56 itu sama dengan 3/7. 2. Membandingkan dua pecahan. Untuk mengetahui hubungan antara dua pecahan, untuk itu terlebih dahulu samakanlah penyebut kedua pecahan tersebut. Selanjutnya, bandingkanlah nilai kedua pembilang pecahan tersebut. Misalnya nih, kita punya contoh, susunlah deretan pecahan 7/8, 1, 11/12 dalam urutan naik. Penyelesaiannya, yang pertama kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dari 8, 24, dan 12, yaitu kita temukan penyebutnya 24. 24 dibagi 8 yaitu 3. 3 dikali 7 hasilnya 21. Jadi 21/24. Kemudian 24 dibagi 1 hasilnya 24. Jadi 24/24. Kemudian 24 dibagi 12 hasilnya 2. 2 dikali 11 sama dengan 22. Jadi 22/24. Maka diperoleh 21 lebih kecil dari 22 dan 22 lebih kecil dari 24. Sama dengan 21/24 lebih kecil dari 22/24 dan 22/24 lebih kecil dari 24/24. Jadi jika pecahan tersebut diurutkan naik, maka dihasilkan 7/8, 11/12, dan 1. 3. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Contohnya yang pertama 7/3. Penyelesaiannya,
7 dibagi 3 yaitu 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 itu kita pindahkan ke depan dan yang satunya itu kita letakkan di pembilang dan penyebutnya tetap 3. Jadi hasilnya 21/3. Catatan, sebaliknya pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa. 4. Pecahan negatif. Contoh, tentukan hubungan pecahan min 3/4 dengan min 5/7. Penyelesaiannya kita di sini kerjakan dulu yang min 3/4 sama dengan min 3 kali 7 per 4 kali 7 sama dengan 3 kali 7 21 per 4 kali 7 28 sehingga hasilnya min 21/28. Kemudian min 5/7 sama dengan min 5 dikali 4 per 7 kali 4. 5 dikali 4 20 dan 7 kali 4 28. Jadi hasilnya min 20/28. Baiklah, itu tadi adalah paparan materi dari bab 1 mengenai bilangan bulat dan pecahan yang terdiri dari operasi hitung campuran, kelipatan dan faktor, pemangkatan dan sifat-sifatnya, bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah, dan pecahan dan lambangnya. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.